Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk anak-anakku semuanya, siswa-siswi baru MTS N1 Bojonegoro, dimanapun kalian berada, semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap giat belajar. Meskipun untuk pembelajaran kali ini kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi kita harus tetap semangat untuk melaksanakan pembelajaran secara online atau secara daring dalam jaringan internet. Anak-anakku sekalian, untuk pelajaran IPA pada semester ganjil ini, sebelum kita mulai, perkenalkanlah, nama saya adalah Mufid Rahman, selaku pembimbing guru IPA untuk kelas 7. Untuk materi yang perlu kalian ketahui, ini ada 6 bab yang harus kalian pelajari. Yang pertama adalah materinya adalah objek IPA dan pengamatan. Yang kedua, materi klasifikasi makhluk hidup. Yang ketiga, klasifikasi materi dan perubahannya. Yang keempat, suhu dan perubahannya. Yang kelima, kalor dan perpindahannya. Dan yang terakhir untuk materi yang keenam adalah energi dalam sistem kehidupan. Langsung saja, kita sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat, yang barokah, yang nantinya menjadikan kalian menjadi anak yang soleh, soleha, dan anak yang pintar dan cerdas. Langsung saja, silakan kalian untuk membuka materi, baik itu di buku paket maupun di lembar kerja siswa atau LKS. Materi yang pertama yaitu tentang objek IPA dan pengamatannya. Apa itu materi objek IPA dan pengamatannya? Pada materi ini yang perlu kalian ketahui adalah bagaimana cara melaksanakan pengamatan objek. Objek itu apa? Objek itu adalah benda. Nah, cara mengamati objek secara terencana dan sistematis untuk memperoleh informasi gejala alam biotik dan abiotik. Jadi benda IPA itu ada 2 macam, yaitu benda biotik dan abiotik. Biotik itu apa? Biotik itu adalah terdiri dari makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan. Sedangkan abiotik adalah benda tak hidup atau benda mati. Mungkin banyak sekali contohnya, bisa meja, kursi, dan lain sebagainya. Berikutnya, untuk kompetensi dasar, ya, capai yang perlu kalian pelajari di sini. Yang pertama ada pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuannya bisa kalian baca nanti di RPP yang ada di e-learning madrasah, ya, melalui login password kalian. Yang pertama yaitu di KD 3.1, yaitu menerapkan bagaimana cara mengukur berbagai besaran yang ada pada diri sendiri maupun makhluk hidup dan benda-benda di sekitar kita. Sedangkan keterampilannya, nanti kalian harus mampu di KD 4.1 menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri. Jadi nanti kalian bisa menggunakan beberapa alat ukur. Contohnya cara menggunakan penggaris atau mistar, jangka sorong, mikrometer, dan bagaimana cara menggunakan stopwatch juga. Selanjutnya, untuk materi yang pertama ini tujuan pembelajaran. Jadi kalian ada 6 di sini. Setelah mempelajari ini, siswa yang pertama, bagaimana cara menjelaskan pengamatan dalam IPA, ya. Yang kedua, menyebutkan objek yang dipelajari dalam IPA, benda-benda apa saja yang dipelajari dalam IPA itu. Yang kedua, menjelaskan pengertian besaran pokok dan turunan. Berikutnya, menjelaskan perbedaan satuan baku dan satuan tidak baku. Terus melakukan pengukuran besaran-besaran yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, menjelaskan macam-macam alat ukur beserta penggunaannya. Nah, ini ada sebuah tayangan gambar, mungkin kalian sudah pernah melihat di sekitar kalian. Benda-benda ini apa namanya? Coba kalian amati betul. Ya, ini ada yang namanya HP, ya.
Kalau ini adalah gambar dari televisi, kalau ini adalah kosmetik, sedangkan kedua gambar ini adalah alat untuk olahraga. Nah, perlu kalian ketahui bahwa semua alat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari ini adalah termasuk salah satu produk sains atau produk IPA. Ya, karena adanya teknologi, semua ahli, semua ahli, penemu bisa melakukan, bisa membuat ini semua karena adanya ilmu pengetahuan. Ya. Oke, berikutnya. Kira-kira tahukah kalian apa itu pelajaran IPA? Mungkin kalian di kelas 6, baik itu di SD maupun di MIS, pasti sudah mengetahui kalau IPA itu adalah ilmu pengetahuan alam. Nah, kira-kira apa itu ilmu pengetahuan alam? Yang dinamakan IPA itu adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berada di sekitar kita. Nah, di sekitar kita itu apa? Ya, di sekitar kita ini adalah alam semesta. Isinya apa? Di alam semesta itu pasti ada dua macam. Tadi di awal sudah saya sebutkan, ada yang namanya biotik dan abiotik. Biotik itu adalah makhluk hidup, sedangkan abiotik adalah benda mati. Ya. Kenapa harus kita pelajari? Karena antara makhluk hidup dan benda mati itu saling keterkaitan. Contoh, manusia membutuhkan minum. Nah, minum itu dari apa? Dari air. Air itu termasuk benda mati. Nah, dalam menemukan konsep dalam bidang IPA, para ilmuwan melakukan penyelidikan yang dinamakan observasi. Jadi ilmu IPA itu harus diadakan yang namanya pengamatan dulu. Ya, karena ilmu eksat, ilmu sains tidak bisa serta-merta dikarang, tidak boleh. Dalam penyelidikan ilmiah IPA melibatkan sejumlah proses. Jadi seorang ilmuwan atau seorang penemu ahli yang harus dikuasai dalam melibatkan penyelidikan itu diantaranya yang pertama harus melakukan pengamatan dulu urutannya. Apa itu pengamatan? Pengamatan adalah proses mengumpulkan data dan informasi tentang benda yang sedang diselidiki. Di sini melibatkan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Jadi proses yang pertama harus melakukan yang namanya pengamatan dulu. Benda apa yang kita amati, ya. Nah, di sini ada dua macam caranya mengamati, yaitu bisa menggunakan panca indera. Panca indera contohnya mata, hidung, mulut, telinga, kulit. Ini termasuk jenis-jenis panca indera kita. Nah, kalau panca indera tidak bisa atau tidak bisa menghasilkan data, maka bisa menggunakan yang namanya alat ukur. Tujuannya apa? Di sini tujuan dari pengamatan adalah untuk menghasilkan data dan informasi. Nah, ini ya. Contoh, kalian pengen tahu kira-kira kalau api itu dirasakan itu rasanya bagaimana? Akhirnya kalian coba menyelidiki menggunakan panca indera berupa alat peraba yaitu kulit. Kulit kalian dikaitkan dengan api, ternyata yang dirasakan kulit adalah panas. Nah, itu salah satu contoh dari pengamatan. Selanjutnya, pengamatan dibedakan menjadi dua, ada kualitatif dan pengamatan kuantitatif. Apa itu pengamatan secara kualitatif? Yaitu pengamatan yang dilakukan dengan menggunakan alat indera. Pengamatan ini menghasilkan data yang disebut kualitatif. Jadi kualitatif itu pengamatan yang menggunakan alat indera. Contohnya ini bisa kalian lihat. Ada indera pembau, ada indera pendengar, indera peraba, dan indera pengecap. Contoh salah satu indera pembau. Pengamatan berupa bau. Mencium beberapa jenis bumbu dapur. Ya. Contohnya antara kunyit, lengkuas, jahe. Nah, ini termasuk menggunakan pengamatan indera pembau. Yang kedua, ada namanya pengamatan secara kuantitatif. Apa itu kuantitatif? Yaitu pengamatan yang dilakukan dengan menggunakan alat ukur. Kalau menggunakan alat indera tidak bisa menghasilkan data yang tepat, maka bisa menggunakan pengamatan kuantitatif. Supaya apa? Supaya pengamatannya lebih teliti dan akurat. Contoh, kalian mengukur panjang dan lebar sebuah rumah. Tidak mungkin